Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Pak Haryo Satriotomo dan Pak Rendi Tenderan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Berpikir Komputasional K75. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 kami yang mengangkat tema perencanaan truk sampah di wilayah ITB Kampus Jatinangor. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aura Nadia Dijanarko dengan NIM 1662448. Saya Muhammad Raffi Astarizi dengan NIM 1662440. Saya Haifa Karimah dengan NIM 1662446. Saya Mikda Murtaza dengan NIM 166244449. Saya Muhammad Raffi Arianto dengan NIM 166244799. Dan tema kami, apa sih perumusan masalah yang telah kami tentukan? Jadi yang pertama adalah ada berapa kapasitas truk sampah yang efektif untuk digunakan berdasarkan jumlah warga kampus pada hari tertentu. Dan yang kedua, bagaimana jadwal dan frekuensi pengambilan sampah yang ideal. Untuk abstraksi, pertama untuk identifikasi kebutuhan, yang pertama adalah analisis titik pewadahan dan volume sampah, yang kedua frekuensi pengumpulan sampah. Dan untuk pengadaan truk adalah spesifikasi truk berdasarkan kapasitas. Untuk dekomposisi identifikasi kebutuhan, di bagian analisis volume sampah, kita menemukan ada 32 titik sumber sampah. Nah, di setiap titik ini kurang lebih ada 2 trash bag 100 dengan ukuran 100 kali 125 cm atau sekitar 14 kg. Sehingga volume total dari semua titik itu adalah kurang lebih 448 kg. Untuk frekuensi pengumpulan, kapasitas truk yang tersedia hanya dapat mengangkut 80 trash bag, sehingga diperlukan 3 kali pengambilan. Namun untuk lebih efisien, pengambilan sampah sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Baik, selanjutnya adalah pengadaan truk. Nah, pada pengadaan truk ini terdapat beberapa jenis truk dengan kapasitas yang berbeda-beda. Di sini kami telah menyediakan tabel. Tabel ini menunjukkan spesifikasi masing-masing truk. Nah, sebagai contoh, ini ada dump truck. Ini memiliki kapasitas volume 6 meter kubik dengan besar muatan 4 ton. Lalu juga ada truk ankle, memiliki kapasitas 3 meter kubik dan mampu menampung 2 ton sampah. Ada juga angkutan-angkutan lain seperti pick up, terus motor roda 3. Nah, setiap jenis truk ini memiliki keunggulan dan kapasitas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan sampah di lapangan. Selanjutnya, ini ada asumsi. Nah, untuk asumsi ini, untuk memastikan analisis berjalan lancar, ada beberapa asumsi yang kami gunakan. Yang pertama adalah kapasitas volume maksimal di setiap titik diasumsikan selalu mencukupi untuk menampung sampah harian. Lalu yang kedua, diasumsikan jumlah warga kampus di setiap titik itu merata. Dan yang ketiga, penghasilan sampah di setiap titik juga diasumsikan merata. Nah, asumsi-asumsi ini membantu kami dalam mempermudah perhitungan dan juga merancang solusi untuk pengelolaan sampah di ITB Kampus Jatinangor. Baik, lalu flowchart kami sebagai berikut. Dimulai dengan mengisi jumlah masa kampus per harinya dan mengisi kapasitas-kapasitas truk yang akan disediakan. Sehingga kami lalu akan menghitung jumlah sampah per harinya dengan mengalihkan jumlah masa kampus dengan penghasilan rata-rata sampah per hari untuk satu orang. Didapatkan jumlah sampah per harinya, lalu kami akan menghitung jumlah sampah per pengangkutan, yaitu dengan jumlah sampah per hari dibagi 2, karena kami akan membagi sesi pengambilan sampah menjadi 2 kali per harinya.
Lalu jumlah sampah ini, next, tolong. Lalu jumlah sampah ini akan dimasukkan ke dalam looping seperti ini untuk mencari kapasitas truk sampah mana yang mencukupi kapasitas jumlah sampah tadi yang sudah dihitung untuk per pengangkutannya, sehingga nanti setiap setiap berputar dalam loop akan mengecek kapasitas truk sampah yang sudah diinput di awal, manakah truk sampah yang akan cocok untuk dipakai di hari tersebut. Dengan begitu, output yang didapat nanti adalah tolong next, jumlah dan jenis truk sampah yang akan dipakai. Selanjutnya untuk coding yang telah kami buat adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan seperti yang dikatakan flowchart tadi, ada dua input, yaitu input pertama jumlah masa kampus yang ada per hari. Lalu input yang kedua adalah menginput berapa jumlah jenis truk yang akan dipakai. Jadi apakah ada dua jenis truk yang dipakai atau tiga jenis truk yang dipakai. Data ini akan dipakai untuk lalu menginput juga kapasitas dari jenis truk yang dipakai tersebut dengan menggunakan matriks. Di sini akan terbuat sebuah matriks dengan dua kolom dan baris sebanyak T, di mana T itu adalah jumlah jenis truk. Dan kolom pertama akan memuat kapasitas truknya, dan kolom kedua akan memuat jumlah yang akan dipakai. Baik, lanjut ke algoritmanya. Di algoritmanya, pertama dibilang bahwa eh, kita asumsikan truk yang dipakai akan kurang dulu, maka kurang sama dengan true. Dan lalu kami menghitung jumlah sampahnya, yaitu dengan jumlah masa kampus dikali dengan 7 dan dibagi dengan 20. Selanjutnya, ini adalah algoritma yang akan menentukan apa saja truk yang dipakai, apakah kapasitas truknya cukup, dan jika tidak, dia akan mengulang. Jadi dia akan meninjau dari awal, dia akan meninjau setiap kapasitas truk. Jika dia tidak menemukan satu truk yang memenuhi, dia akan mengulang loop ini dan dia akan mengurangi jumlah sampah dengan kapasitas truk yang terbesar. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan jumlah truk yang akan dipakai. Eh, Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah, dan terima kasih. Makasih. 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 Udah kan? Udah kan?